Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifalukum? Alhamdulillah bi khairi walhamdulillah na'am. Kali ini kita bertemu lagi ya di pelajaran akidah akhlak. Selama pandemi ini kalian harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang dimaksud yaitu sebelum masuk rumah, kalian sebaiknya mengucapkan salam ya kepada si tuan rumah. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga kalian atau tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, jangan lupa kalian mengucapkan salam dulu ya sebelum masuk ke rumah saudara atau ke rumah teman jika kalian ingin bertamu ke rumahnya. Ingat ya. Nah, yang kedua yaitu meminta izin masuk. Maksudnya, jika kalian ingin bertamu ke rumah teman atau saudara, kalian hendaklah untuk meminta izin dulu kepada si tuan rumah. Karena ditakutkan si tuan rumah itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Dengan minta izin berarti kalian memberi kesempatan kepada si tuan rumah berbenah diri lalu menyambut kalian. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita hendaknya seseorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi, ketika kalian mengetuk pintu, janganlah menghadap pintu masuk. Sebaiknya kalian membelakangi pintu masuk. Karena kemungkinan si pemilik rumah itu sedang belum siap menutup auratnya. Yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari, karena dikhawatirkan akan merepotkan si pemilik rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Maksudnya, jika kita berkunjung ke rumah saudara atau teman atau orang lain, ketika kita mengucapkan salam 3 kali dan tidak ada jawaban dari pihak rumah, sebaiknya kita kembali pulang ya. Jangan sampai kita terus-terusan untuk mengetuk pintu. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika kalian sudah diizinkan masuk oleh tuan rumah, sebaiknya kalian tidak boleh melihat seisi ruangan. Maka jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya, karena itu tidak sopan ya. Nah, yang terakhir, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Maksudnya, terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya siapa. Maka kalian harus menyebutkan nama dengan jelas. Ya, saya temanmu.
agar si tuan rumah tidak menimbulkan kekhawatiran. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan adab bertamu? Jangan lupa ya, dilakukan dalam sehari-hari, karena orang itu akan sangat mulia jika akhlak kalian baik. Nah, jika kalian belum paham dengan pembahasan tadi, kalian bisa diulangi lagi dari video tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab penerima tamu. Bertamu ada adabnya, begitu juga bagi tuan rumah atau penerima tamu juga harus punya perilaku yang baik, karena itu akan memberikan keberkahan bagi si tuan rumah. Adapun beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, memuliakan tamunya sesuai dengan sabda Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang itu untuk datang makan bersama kita. Kita harus menyuguhkan dengan sebaik mungkin agar si tamu betah di rumah kalian. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Jangan untuk makan sendiri ya, barangkali si tamu malu. Nah, kalian harus menemani makan ya. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Walaupun rumah itu kelihatan berantakan, jangan sampai si tamu untuk ikut membantu membersihkan rumah, karena itu tidak sopan. Jangan sampai ya. Nah, yang terakhir, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah, karena itu sebaik-baiknya orang menghargai tamu. Nah, ini intisari dari pembelajaran kita tadi. Jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian ya. Nah, setelah ini kita akan latihan soal. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu jam masuk sekolah. Syukron. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal liko.